merekam Bapak dan Ibu. Supaya nanti masih bisa kita lihat-lihat lagi, kita dengar-dengar lagi, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kelewatan masih kita bisa ulang lagi. Oke, saya mungkin segera saja untuk, mempersilahkan Ketua dari PNSI, Pak Coach Irfan Ira ya, untuk memberikan, sambutan dan menjelaskan tentang Suaranya nggak kedengar. pintas acara ini diadakan. Baik, silakan Ko. Thank you, Bun. Selamat malam, teman-teman. Sudah. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Meta Coach Cafe. Saya selaku MCF Director, Meta Coach Foundation Director Indonesia, ingin menyambut teman-teman dan sungguh sebuah kehormatan bagi kita hari ini bahwa Bro Teddy ini mau sharing di kita nih, karena ini sebuah kesempatan langka. Founder dari NLP Indonesian Society, so ada di sini tuh kayaknya sesuatu gitu. Nah, acara malam ini adalah acara yang diberikan oleh Meta Coach Foundation untuk memberikan kesempatan para Meta Coach yang kita punya di Indonesia ini untuk saling berbagi. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya, Meta Coach itu apa sih? Meta Coach itu adalah mereka yang mempelajari Neurosemantics NLP, dan ini adalah sumbangsih kita semua yang sudah belajar, karena kami semua tahu bahwa setiap pembelajaran yang kami dapatkan, entah dari manapun itu, apabila diamalkan, maka itu menjadi berkah buat kita semua. Jadi malam hari ini adalah acara kita yang diadakan setiap hari Rabu minggu kedua. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah hadir ataupun ini baru pertama kali, saya mengundang untuk teman-teman setiap kali join, karena banyak sekali yang bisa diberikan oleh para Meta Coach yang ada di Indonesia. Jadi without further ado, saya berterima kasih sekali bagi semua yang sudah hadir di sini. Semoga ini menjadi sebuah pertemuan silaturahim yang berguna buat kita semua, mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikan hidup kita lebih baik dan mengaktualisasikan diri kita. Selamat datang, and thank you Bro Teddy, thank you juga Bunda Nefri yang sudah memoderatori. Saya serahkan pada Bunda Nefri. Baik, terima kasih Pak Irfan untuk sambutannya. Boleh saya nanya mungkin, ini Bapak Ibu yang hadir ke sini ini, datang ke sini kenapa ya? Tertarik dengan pastinya ya, tertarik dengan namanya Coach Teddy yang sudah dikenal memberikan banyak, manfaat kali ya. Nah, kita tidak perlu menunggu lama lagi. Kita akan lihat bagaimana nanti Coach Teddy untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kita perlu sepakati bersama nih. Yang pertama adalah pada saat nanti disampaikan, mohon untuk semua mic-nya di-mute dulu, supaya kita bisa fokus pada penjelasan yang disampaikan oleh Pak Teddy. Yang kedua, tadi saya ngobrol sama Pak Teddy, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya silahkan, kita bisa tidak usah menunggu di akhir, kita bisa bertanya nanti, ada jeda-jeda, nanti kita akan sampaikan kapan waktu yang tepat Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya. Kemudian jangan lupa juga Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Karena lebih enak kan kalau kita ngobrol dengan saling bisa melihat gitu, bisa ketahuan nih yang lagi mikir gitu, ini nerangin apa gitu ya. Jadi mungkin nanti juga Coach Teddy juga bisa ngelihat, wah karena ini serius mungkin nanti Bapak Ibu dapat lebih dulu kesempatan untuk bertanya. Mungkin seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu siap ya dengan kesepakatan yang sudah kita kerjakan, dan kita sekarang langsung untuk menikmati penyampaian dari Coach Teddy. Mangga Coach Teddy, silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bunda Nefri, Pak Ketua Bro Irfan, dan teman-teman yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek ombak dulu ya. Boleh ketik di chat gitu yang situasinya sekarang ya. Bisa menyimak dengan full, tulis full gitu ya. Yang cuman nyimak ala-ala denger radio, ya tulis aja sambil nyetrika nih Mas gitu ya, nggak apa-apa. Yang sambil ngepel gitu ya. Nah silahkan, nah yuk kita lihat nih yang bisa ngetik siapa ya kan. Oh nih Mas Hengki full. Nah, full katanya. Oke, yang nyambi juga nggak apa-apa loh, nggak masalah loh. Setrikaan belum selesai nih sambil nyuci ya gitu. Oke, itu lagi ngapain kayak gitu tadi. Nah silakan.
Oke, ya karena ada beberapa penyebab sih orang malam-malam nggak buka kamera. Kalau apa namanya, ibu-ibu biasanya sudah dasteran atau udah ya inilah ya, tidak pakai make up, jadi gimana gitu rasanya kan kadang-kadang tuh kan. Terus mau pakai apa tuh namanya, mau pakai filter juga. Baru minggu lalu saya ngalamin ada ibu-ibu pakai filter yang pakai alis itu, pas gerak kecepatan alisnya ketinggalan gitu, jadi mungkin nggak enak juga, nggak nyaman ya gitu ya. Kalau laki-laki sih nggak tahu, mungkin sambil beres-beres rumah barangkali gitu ya. Tapi anyway, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sesi kali ini. Saya berterima kasih juga sudah diundang karena biasanya kalau sesi-sesi sama komunitas Meta Coach atau Neurosemantik itu jadi dapat teman baru ya, kenalan baru gitu. Jadi nggak cuma itu aja kenalan kita. Dan di grup kita lumayan ya. Kalau menurut angka sih sekitar 50 atau 60-an orang yang terdaftar, include panitia gitu. Nah, kita punya waktu beberapa saat ke depan untuk sedikit berbagi. Kemarin Bu Mimi kan nanya ya, temanya apa gitu. Saya pikir-pikir apa ya temanya ya. yang kira-kira ada gunanya, tapi juga mungkin apa ya, agak-agak bisa nyangkut-nyangkut ke NLP, neurosemantik dikit-dikit tipis-tipis gitu ya. Terus kayaknya saya putuskan untuk sharing tentang menulis. Pertama karena memang sudah sempat tahun lalu kalau nggak salah saya bikin ini materi ini, saya sedikit touch up dari materi tahun lalu di komunitas Indonesia NLP Society. Yang kedua juga ya masih dalam rangka tadi ngomporin, termasuk ngomporin kok Irfan, Bu Nefri buat juga lebih banyak menulis ya, gitu kira-kira ya. Nah, saya share slide, mohon dikasih feedback kalau sudah kelihatan. Jelas kok. Jelas lah, kalau seandainya saya kasih lingkaran udah muncul? Muncul. Oke, baik. Nah, teman-teman semua, ini sesinya saya kasih judul The Writing Habits gitu. Jadi, kenapa judulnya begini? Aslinya materi ini waktu itu dibuat di komunitas saya, judulnya Deconstructing Writing Skills gitu ya. Jadi membongkar tentang skill untuk menulis. Idenya adalah yang ikut sesi itu moga-moga jadi penulis gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada gitu ya yang memulai saat itu. Mungkin terlalu terlalu besar ya. Saya mati-mati mungkin proses menghasilkan tulisan itu masih agak lompatan yang cukup tinggi. Nah, jadi ide dari sesi inilah diturunkan sedikit ya. Jadi membangun kebiasaan nulis aja. Karena ini sesuatu yang memang jadi dasar kalau kita pengen nulis atau suka nulis, tapi juga sekaligus sesuatu yang memang di Indonesia masih jadi PR banget ya. Gitu. Jadi mungkin bagi yang sudah biasa nulis ya, moga-moga kayak ini ada Mbak Giokni mah udah biasa tulisannya terbit di media nasional. Saya malah belum pernah ya masuk Kompas gitu, belum pernah. Mbak Giokni udah jauh lebih sering. Dan mungkin sudah menerbitkan buku. Nah, moga-moga ada yang bisa didapat. Kalau belum, nah moga-moga ini jadi sesi yang bisa nambah inspirasi lah buat nulis. Kita kenalan sedikit karena sebagian besar mungkin belum kenal kalau saya lihat dari nama-namanya ya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Teddy, panggil saja Teddy. Saya tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, mungkin ada yang rumahnya dekat-dekat sini, boleh kasih komen di chat ya. Barangkali kita nanti ketemu di Total Buah Segar gitu ya, atau di Superindo gitu, atau di mana BKT barangkali, di BKT gitu. Nah, kalau saya ada di situ kemungkinan itu memang saya, karena saya sering ke tempat-tempat itu. Saya sehari-hari ada di organisasi ini namanya Dunamis yang pegang lisensi 7 Habits gitu ya. Saya kerja di situ sejak 2012 sampai sekarang, jadi sudah 11 tahun lebih. Sebelumnya di asuransi Astra, kemudian punya background psikologi, tapi saya bukan seorang psikolog ya, jadi makanya saya nggak punya praktek menerima curhatan gitu. Lalu sekarang lagi studi lanjut di Sekolah Tinggi Filsafat dari Arkara. Saya alhamdulillah masih ini ya, masih punya gelar ACMC ya. Karena enak di Meta Coaching itu ya. Setelah lulus itu yang penting bayar iuran. Nah, itu masih bisa ACMC.
Kalau di tempat lain kan ada ngumpulin poin gitu, coaching education unit, kita alhamdulillah masih masih cukup bersahabat ya. Nah, iurannya murah lagi. Ya, gitu. Saya kasih tahu ya, iurannya murah. Kalau di yang komunitas yang lebih gede itu lumayan investasinya ya. Kemudian ini keluarga kecil saya ya, ada istri, ini 3 anak saya. Ini agak update fotonya sebenarnya. Ini yang gede udah SMA, nih SD, ini TK ya. Nah, hobi saya baca dan nulis. Lalu masih hobi karena memang belum menghasilkan uang secara besar gitu ya, tapi saya senang nulis. Dan saya bisa mengatakan saya penulis karena saya masih menulis gitu ya. Beberapa buku yang pernah saya tulis, buku NLP ini mungkin ada yang punya di atau Enjoying Life. Ini direvisi tahun lalu dan diberi judul beda karena isinya totally different ya. Jadi kita revisi lumayan signifikan, jadi bisa dikatakan ini buku yang baru lah gitu. Jadi ini bisa dibilang ini buku ke-7 saya. Nah, yang lainnya adalah serial nasihat diri. Kemudian ini saya nulis bareng sahabat saya. Nah, tulisan-tulisan terbaru ada di sini ya, teddyprasetya.com, monggo mampir ke sini. Kemudian ini YouTube channel, kalau teman-teman suka nonton YouTube silahkan mampir ke sini, ada playlist seri belajar NLP gitu. Jadi kalau seandainya pengen tahu NLP ini bagi yang awam ya, silakan mampir ke sini, itu gratis ya. Jangan lupa di-subscribe ya guys ya. Oke. Nah, itu kira-kira kenalan kita. Nah, saya mau survei sedikit dulu ya Bunda Nefri ya, di chat ya. Coba kasih silakan. ini dong, kasih komen dong. Kira-kira ikut sesi ini, daftar dan ikut malam ini itu harapannya apa gitu ya? Pengen dapat apa atau pengen nantinya lah setelah sesi itu pengen ngapain gitu? Boleh nggak kasih komen, silahkan. Ini ada komen dari Pak Erlik. Oh yang tadi ya, belakang Total Buah Segar. Wih, berarti kompleknya Bilimun. Agak elit itu berarti, nggak kayak saya. Ini lebih elit nih Pak Erlik nih ya. Karena di belakang itu Bilimun itu ya. Dapat motivasi PD buat nulis katanya Bu Ratih. Oke. Apalagi silahkan. Ingin jadi penulis kata Bu Yusti ya. Oke, ada lagi silahkan. Komen-komen dulu yuk. Nah, kalau belum bisa buka kamera, paling enggak tunjukkan kehadiran kita lewat chat gitu ya. Nah, ini meningkatkan skill nulis. Oh, Mas Ilyas Afsoma udah penulis, Mbak ya kan? Disiplin nulis katanya siapa namanya? Pak atau Ibu nih, Heri Sitepu, Bapak kali ya. Mau bisa nulis bikin caption di sosmed yang keren. Oh, kalau itu ilmunya mah bikin copywriting ya. Saya juga jarang nulis caption di medsos. Nambah skill dulu kata Pak Hengki. Mengembangkan hobi curhat jadi berkat. Wih, mantap. Oke. Bisa lebih disiplin nulis juga, konsisten nulis, mau punya habit nulis, bisa ninggalin legacy lewat tulisan. Kangen sama, wah ini Mas Anas mah. Mampir ke sini Mas Anas, rumah kita deket. Mau belajar cara jadi penulis, dorongan untuk lebih konsisten, lebih semangat dalam nulis juga nambah wawasan. Saya Bu Erlik ya, mohon maaf kan nggak kelihatan mukanya ya kan. Bah, iya, pengen dapat ilmu nulis konsisten menulis. Natalia mah Ibu lah ya, Natalia. Oke, baik, udah lumayan ya. Ya moga-moga ini ya ada ada yang terbetik sesuatu. Tapi kalau belum juga saya yakin kalau nggak sekarang ya dalam waktu dekat lah akan ada motivasi buat nulis. Sedikit cerita ya, kenapa saya suka nulis. Meskipun buku saya nggak bestseller amat gitu ya, bestsellernya cuma di kalangan teman-teman aja kalau ada yang bestseller tuh, nggak pernah sih jadi bestseller. Tapi ada 2 hal ya kalau teman-teman lihat, kalau yang udah mungkin pernah baca tulisan buku saya. Satu, tulisan saya itu tidak populer, tidak menjual gitu ya, nggak laku, biasa aja. Pertanyaannya kok saya tetap nulis itu gitu, ya kan? Misalnya dari dulu ada orang bilang NLP itu yang gampang-gampang aja, yang praktis-praktis aja. Lah kok saya malah nulis ini dulu aja udah 400 halaman, sekarang jadi 500 halaman lebih. Ya kan, ini kan jelas lakunya susah ya kan buku ini. Kenapa nggak saya nulis cara cepat jadi kaya pakai NLP misalnya gitu kan. Cara cepat dapat jodoh pakai NLP, kok nggak nulis yang gampang-gampang aja gitu. Ya pada dasarnya memang bukan itu tujuan saya menulis, nanti ada saya ceritakan ya. Dan ini bagi beberapa orang mungkin cocok gitu, yang nggak butuh buat cari uang gitu ya, tapi butuh buat sesuatu yang lain. Nah, tapi boleh kita
sedikit eksplorasi ya, motivasi saya bikin sesi ini juga kenapa sih gitu kok sharing tentang sesi menulis. Pertama-tama saya ceritain sedikit nih bagi yang mungkin belum familiar ya. Di neurosemantik guru kita masih hidup, namanya Pak L. Michael Hall. Itu penulis yang luar biasa. Menurut saya dia sesejatinya penulis yang saya ketemu hidup-hidup ya. Di dalam sejarah ada banyak penulis lain yang hebat, tapi saya ketemu hidup-hidup ya orang kayak beliaulah yang luar biasa. Pertama ya, saya kasih bukunya itu sekarang mungkin di atas 50 buku. Dan masih ongoing, tiap tahun masih nerbitin buku. Itu yang jadi buku ya. Yang jadi buku tuh 50 lebih, mungkin 60-an saya nggak tahu, mungkin Ko Irfan yang lebih hafal. Yang kedua, saya itu gabung di 2 milisnya. Mungkin Ko Irfan, Bunda Devi gabung di 3 milis, saya trainer juga kali ya. Saya gabung di Neurons namanya, milis buat umum, sama gabung di Meta. Oh tuh, Bro Denny tuh 70 lebih. Nah, udah lebih valid lah kalau Bro Denny ngomong ya. Nah, jadi saya gabung di Neuron sama di Meta, apa yang buat Meta Coach itu ya, Senin sama Rabu. Neuron saya gabung dari 2007, yang Meta Coach saya gabung dari 2013. Itu nggak pernah salam 1 minggu pun bolong. Nggak pernah di hari Senin Neurons nggak terbit, nggak pernah di hari Rabu artikel Meta Coaching nggak terbit. Sejak saya ikut sampai sekarang. Berarti kan sebelumnya udah dong, Neurons kan udah lama. Meta Coaching juga udah lama gitu ya. Jadi kalau ada tokoh yang sejatinya penulis, itulah Pak Michael Hall. Dan itu guru kita semua gitu ya. Orangnya masih hidup, masih ada. Kalau dibilang pengangguran kayaknya nggak mungkin karena dia traveling terus ke luar negeri gitu ya. Jadi misalnya ada yang bilang saya pengen nulis tapi nggak ada waktu, berarti dengan Katarin pengen ngomong Pak Michael Hall itu pengangguran misalnya gitu. Kayaknya sih enggak ya. Gitu. Nah, ini kan menarik ya. Jadi kita tuh punya role model sebenarnya yang masih hidup sampai sekarang gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi luar biasa. Yang menyaingi di dunia NLP mungkin yang masih hidup sekarang orang namanya Robert Dills. Robert Dills ini lebih senior dari Pak Michael Hall karena dia generasi awal NLP ya. Itu juga cukup produktif, tapi saya kira-kira masih kalah sih. Bedanya Pak Robert Dills ini lebih fundamental aja, karyanya lebih duluan dan lebih fundamental. Tapi produktivitasnya mungkin saya nggak ngitung benar sih, tapi mungkin kalah sama Pak Michael Hall. Tapi intinya dunia NLP itu berhutang kepada 2 orang ini menurut saya. Kenapa? Karena 2 orang ini menulis sehingga kita bisa mencari rujukan. Ya, Pak Robert Dills dalam NLP-nya saja, Pak Michael Hall dalam NLP yang kemudian berkembang menjadi neurosemantik dan juga meta coaching. Kalau 2 orang ini nggak nulis, maka kita nggak punya rujukan. Mau belajar NLP itu gimana? Karena modul training itu isinya cuma poin-poin gitu. Penjelasannya nggak detail. Penjelasan detail itu adanya di mana? Di buku. Jadi kita nggak punya referensi. Dan NLP akan selamanya dianggap sebagai pseudoscience karena nggak ada dasarnya. Gitu. Nah 2 orang ini kita berhutang. Bahkan Pak Robert Dills sampai bikin namanya Encyclopedia of Systemic NLP ya. Gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Itu. Kemudian Bandler dan Grinder, para foundernya NLP, itu juga menerbitkan buku-buku awal NLP bukan karena mereka yang nulis, tapi karena orang namanya Steve Andreas. Mungkin nggak banyak yang kenal. Tapi Steve Andreas ini orang yang sangat berjasa karena menuliskan buku untuk beliau berdua itu, ada 4 atau 5 buku awal itu ya, tentang NLP. Nah, kalau nggak ada mereka, maka kita juga nggak punya referensi buku-buku awal NLP ya, karena 2 orang itu nggak pernah nulis ya. Nulis buku 4 buku pertama ya, tapi habis itu nggak pernah nulis lagi. Selalu ditulisin orang lain gitu. Jadi kita tuh bisa menikmati NLP sampai sekarang ya karena ada orang-orang yang menulis. Nah, kenapa? Karena nulis itu sebenarnya sama dengan belajar. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Saya tuh nulis buat belajar. Jadi aslinya itu. Jadi kalau dengan nulis saya jadi ngerti sesuatu yang saya pelajari. Jadi sebenarnya nulis bukan buat ngajar, bukan. Jadi agak kebalik kalau orang bilang aku mau nulis Mas, tapi takut nanti salah. Loh, ya pasti salah gitu. Tapi kita taunya salah kan setelah ditulis ya.
Jadi kenapa buku NLP The Art of Mindfulness saya ganti judulnya, saya revisi, saya ngerasa itu tidak lagi tepat. Ya karena dulu pernah saya tulis, saya baca lagi sekarang kurang tepat, saya perbaiki. Lah kalau nggak pernah saya tulis, terus gimana perbaikinya? Ya kan? Ya itu biasa, sesuatu yang biasa, dan itu di dalam dunia ilmu seperti itu gitu. Nah, yang kedua, menulis itu sebenarnya menata pemahaman gitu. Ini ilmu NLP yang gede, yang banyak itu sebenarnya kalau nggak ditulis ya tidak tertata. Terus terang kita berhutang pada orang seperti Pak Michael Hall dan Bob Bodenhammer yang bikin buku The User Manual for the Brain. Itu tebel banget dan itu tertata ilmu NLP-nya. Bahkan itu lebih rapi daripada buku-buku para foundernya ya. Gitu. Beliau yang kedua yang mensistematisasikan NLP. Yang kedua ya orang namanya Joseph O'Connor. Joseph O'Connor juga berjasa ya memperkenalkan NLP dengan mudah lewat 2 bukunya, Introducing NLP sama NLP Workbook gitu. Nah gitu. Jadi kalau nggak ditulis ya nggak tertata gitu. Makanya dunia keilmuan semua pasti nulis ya. Misalnya kayak kita kuliah itu pasti ujungnya bikin skripsi, di per mata kuliah bikin paper gitu ya. Kemudian dan seterusnya lah, S1, S2 dan seterusnya. Sudah lulus S3 juga kalau jadi peneliti juga harus ditulis, meneliti bertahun-tahun juga harus ditulis gitu ya. Karena menulis itu menata pemahamannya. Peradaban kita berkembang karena ada tulisan gitu. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Jadi why-nya ya kenapa kok pengen sharing nulis itu. Yang berikutnya lagi mungkin sedikit aman, habis ini kita mungkin break sedikit buat kalau ada yang mau komen-komen ya. Saya punya kegelisahan gitu bahwa ilmu NLP ini bisa jadi tidak berkembang, bisa jadi karena di Indonesia terutama ya itu belum banyak orang yang nulis tentang NLP. Ada, tapi belum cukup banyak. Padahal praktisinya banyak. Ini self-kritik ya, self-kritik buat para pembelajar NLP. Orang NLP di Indonesia itu belajar NLP buat dijual lagi. Ambil sertifikasi, langsung bikin kelas. Gitu. Tapi nggak pernah bikin buku, nggak pernah bikin artikel, jarang lah gitu. Nah, sehingga ilmunya nggak berkembang. Gitu. Nah, dan akhirnya cuma defensif. Dibilang NLP katanya pseudoscience, enggak, terus ngutip artikel orang, tulis sendiri dong harusnya. NLP katanya haram, enggak halal, tapi nggak nulis, ngutip tulisan orang gitu, terus sibuk mengcounter. Nah, padahal ada cara-cara, ya caranya kita tulis saja, gitu. Kalau seandainya memang kita anggap itu halal, tulis artikelnya dong. Halal karena 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gitu kan, ilmiah karena 1, 2, 3, 4, 5. Ngapain ngutip tulisan orang? Cuman ngasih tulisan orang. Jadi ilmu NLP di Indonesia ini belum berkembang menurut saya. Dan itu terjadi karena belum banyak yang nulis. Buktinya apa? Buktinya buku NLP yang komprehensif, ini saya tidak, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud sombong, tapi buku NLP yang komprehensif saat ini berbahasa Indonesia, ditulis orang Indonesia baru 1 ini. Saya nunggu-nunggu ada orang lain. Bukan saya nantang, bukan. Tapi masalahnya, coba kita lihat ke toko buku Gramedia. Ada berapa buku judulnya Pengantar Ilmu Manajemen? Banyak. Ada berapa buku judulnya Pengantar Ilmu Akuntansi? Banyak. Pertanyaannya, kok pada nulis buku lagi sih padahal udah ada yang lain? Ya karena ilmunya berkembang. Yang lain itu tulisan dosen saya, banyak yang saya kritik, saya tulis baru. Itu namanya dunia ilmiah gitu. Nah di NLP harusnya, buku ini ada yang kritik harusnya. Ada yang ngeritiknya bukan ngomong, ditulis. Mas Teddy, penjelasanmu salah. Ini tak tulis nih, aku bikin 700 halaman. Itu saya tunggu-tunggu. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, insya Allah itu tanda NLP berkembang. Tapi selama itu belum terjadi, ya saya bisa bilang bahwa ilmu NLP di Indonesia belum berkembang. Ini baru jadi bisnis. Ini belum jadi ilmu, ini masih jadi bisnis. Nah, itulah alasan saya mau sharing malam ini. Moga-moga cukup memprovokasi bagi yang sudah belajar lama, 10 tahun, 5 tahun, termasuk yang sudah sampai certified trainer gitu ya. Ayo dong guys. Masa saya yang tidak NSTT nulis buku, masa kok Irfan sama kok Denny nggak nulis buku sih? Yang sudah master trainer nggak nulis gitu, ya kan? Nah, profesor kan bukunya mestinya lebih banyak gitu. Nah, sengaja saya provokasi nih biar agak tersinggung dikit, kemudian besok mulai nulis ya. Ya, kalau tersinggung alhamdulillah berarti berhasil. Kalau nggak tersinggung aku gagal nih berarti sesi kali ini.
Oke ya. Nih, kita stop dulu sampai sini. Bunda Nevri ada chat-chat, mari kita dengarkan chat-chat apa nih? Iya, untuk chatnya masih, kalau pertanyaan belum ada ya, cuman komen aja. Terutama ini tertarik nih sama bukunya, ayo dibeli di mana? Betul. Iya. Bro Denny Ang itu aku inget ya. Bro, aku inget komenmu dulu loh, Bro. Tahun berapa itu? Waktu buku pertamaku terbit, dia komen gini. Bukumu kok mirip banget sama bukunya Michael Hall? Nah, dia bilang gitu. Aku inget komennya. Saya sih nggak tersinggung. Cuman saya nunggu-nunggu aja. Bikin dong buku yang beda sama bukunya Michael Hall. Itu belum terjadi ya. Kalau bisa sih bikin lah Bro Denny Ang. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau bukunya Michael Hall bahasa Inggris, bukunya Pak Teddy bahasa Indonesia. Iya makanya. Kan dunia ilmiah tuh begitu. Nanti di belakang saya cerita sedikit tentang bagaimana keilmuan di dunia sepanjang sejarah itu berkembang. Ya, ada cara-cara menulis yang ringan sebenarnya. Nanti tak ceritainnya. Spoiler dulu nanti di belakangnya. Ceritanya ada cara yang gampang sebenarnya kalau pengen nulis buku NLP. Saya terprovokasi, alhamdulillah. Wah, beli buku di mana? Oh, nanti ada linknya lah di Tokopedia ya. Ulasan isi bukunya apa? Oh, ada. Kalau ulasan isi bukunya mampir ke YouTube, ada video waktu launchingnya. Nah, gitu ya. Oke ya. Baik. Baru komen-komen ya. Bunda Nevi mau komen atau kita lanjut dulu? Lanjut aja. Dulu ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua, tadi why-nya ya, alasannya moga-moga bagian awal ini cukup memprovokasi. Itu. Nah, yang kedua, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan nulis gitu dalam materi kali ini. Jadi sederhana sebenarnya definisi yang saya tuliskan ya. Nulis itu menuangkan apa yang ada di pikiran jadi sebuah tulisan. Ini kan kata kerja, menulis ya. Nah, dia menuangkan yang ada di pikiran jadi tulisan. Sesederhana itu kok. Jadi sebenarnya kita itu udah sering bikin quote di mana? Di medsos. Itu bisa jadi buku. Dan ada orang yang kayak gitu. Ya kan? Ada ustadz dari Jogja namanya Salim Afilah, itu punya satu buku isinya cuma kumpulan statusnya dia. Bener-bener nggak dibahas loh. Serius. Status di Twitternya dipilihin dibukukan. Even nggak dibahas. Gitu. Oh, dia sih nulis banyak buku, tapi buku yang itu saya lucu banget. Buku yang satu itu judulnya apa, kicau apa, ada kicau-kicaunya gitu lah. Itu kumpulan status di Twitter yang sudah ditulis bertahun-tahun gitu, kemudian dikumpulkan di. Nah, itu bisa jadi buku sebenarnya ya. Jadi ini hanya menuangkan ada. Nah bedanya adalah mungkin kalau kitanya tatus ya, kalau nanti ya punya mindset sebagai penulis, maka pas kita nyata tatus, kita mungkin perlu berpikir sedikit mendalam gitu supaya yang kita tulis itu sesuatu yang layak untuk diabadikan. Nah, tapi sebenarnya begitu aja gitu. Nah, cuman di dalam NLP kan ada skema kayak gini. Ini saya sederhanakan karena audiens kita kan umum ya. Nanti yang udah belajar NLP tahu istilah-istilah aslinya. Jadi di NLP itu ada satu skema seperti ini ya. Pak Michael Ho bilang NLP Communication Model atau Human Model of the World. Jadi kita sehari-hari mengalami kejadian itu kita filter di pikiran kita, akhirnya jadi pikiran. Ya, pikiran kita adalah hasil filtering gitu ya. Pikiran kita jadi perasaan kita jadi tindakan kita jadi hasil. Hasil ini adalah tulisannya. Tulisan datang dari menulis. Nah, tapi tadi kan kegiatan menulis itu menuangkan pikiran jadi tulisan kan? Nah, berarti ada dua titik di sini yang belum terbahas di definisi tadi. Titiknya adalah perasaan dan tindakan. Nah, makanya sesi kali ini judulnya The Writing Habits, karena habit adanya di sini. Jadi nulis itu hanya hasil dari tindakan menulis, dan buku hanya hasil dari kebiasaan menulis gitu. Nah, cuman kebiasaan menulis datangnya dari, nah ini pikiran yang menjadi perasaan atau dalam istilah teknisnya state of mind. Jadi kita butuh pikiran yang terisi dan butuh sebuah perasaan yang memungkinkan kita buat nulis. Nah, yang mau saya bagikan di sesi kali ini adalah apa kira-kira yang saya pikirkan tentang menulis dan apa yang saya rasakan ketika menulis, kemudian apa habit menulisnya. Versi saya ya, versi pengalaman. To be honest, saya nggak pernah ikut
kursus penulis apapun dari dulu, kursus apa nggak pernah. Jadi memang apa namanya ya bangun habit aja pelan-pelan. Saya nulis dari SMP, nggak rutin sih dulu, cuman seneng bikin puisi gitu ya. Yang saya sayangkan sampai sekarang karena saya pernah dulu ngeprint buku puisi sejilid gitu dan nggak ketemu sekarang ada di mana buku itu, agak menyayangkan. Tapi dari SMP kemudian SMA agak putus, kuliah lagi baru nulis, dan setelah kerja kemudian baru ada apa namanya terbangun habit yang lebih rutin sampai sekarang. Nah, ini skema mudahnya ya teman-teman ya. Bagaimana pikiran tadi bisa tertuang jadi tulisan. Nah, sekarang kan agak sulit ya. Kita misalnya ya berpikir ya, nulis itu berat, repot, susah gitu ya. Kalau kita mikirnya begitu, tentu begitu buka laptop, buka apa PowerPoint, Word atau Pages kalau di Mac itu ya udah berat. Lalu tindakannya jadi nggak keluar-keluar nih, nggak ngetik-ngetik, lalu nggak jadi-jadi gitu. Dan ini yang terjadi di banyak orang yang bikin skripsi, bikin tesis ya, bikin paper gitu ya. Nah, nanti ada satu mindset ya, satu pikiran yang buat saya sangat membantu. Seringkali orang berpikir kalau nulis sesuatu langsung jadi, langsung sempurna. Padahal sangat banyak tulisan itu di rework ya, ditulis ulang, dibuat ulang, itu sangat banyak, sangat sering gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Pikirannya apa? Nah, ini so far yang saya coba refleksikan ya. Jadi buat saya nulis tuh ini ya, meaningnya ini. Ini mungkin kalau mau dibedah pakai apa? Pakai matriks model gitu di neurosemantik ya. Nulis itu satu, dia hanya mencatat aja. Nyatat yang ada di pikiran, dicatat di komputer sekarang atau di buku. Waktu 2013 saya nanya Pak Michael Hall itu juga suka nyatet ya, karena dia orang tua ya. Dia suka nyatet di kertas kecil, atau kalau benar-benar lagi mendesak sekali dia minta tisu dituliskan. Dia kan pagi-pagi tuh suka bikin catatan gitu, dia minta tisu, dia cerita begitu. Tulis itu nyatet aja. Nanti saya kasih di grup artikel saya, judulnya gantilah menulis dengan mencatat. Gitu. Karena kalau diinget-inget, coba kalau kita suka ngoleksi ya catatan zaman kuliah itu, dikumpulin sampai sekarang, kira-kira Bunda Nefri udah punya berapa jilid itu? Bener banget. Banyak kan? Banyak loh. Nah, tapi orang suka bilang loh, tapi kan itu bukan pikiran orisinil Mas, itu cuman catatan biasa, pikiran dosen saya. Loh, di dunia ini ada buku tebel. Isinya bukan pikiran penulisnya, karena si penulisnya hanya mengumpulkan kata dan pengertiannya menurut masyarakat. Nama bukunya apa? Kamus. Kamus itu bukan pikiran orisinal dari penulisnya loh. Dia nulis kata, lalu dia tulis definisi menurut masyarakat kan? Dia teliti kan? Kan bukan orisinil. Kamus namanya. Bahkan zaman dulu ada buku yang isinya cuman kumpulan direktori dan nomor telepon, namanya Yellow Pages. Laku loh sampai sekarang. Sampai waktu itu ya. Gitu. Itu misalnya ya. Lalu zaman angkatan saya dulu ada buku, bahkan buku itu sebenarnya cuma rangkuman. Berarti kan jelas itu bukan orisinal penulisnya, itu hanya rangkuman dari pelajaran. Namanya RPUL dan RPAL. Ingat nggak yang ngalamin gitu? Itu buku paling laku. Ya kan, rangkuman. Gitu loh. Jadi berarti kan orang itu sebenarnya tanda kutip hanya mencatat aja. Jadi gurunya nyelasin, dia catat. Atau ada buku lain yang panjang, dia ringkas gitu. Nah, dan di dalam tradisi keilmuan itu biasa. Kalau di dalam tradisi Islam namanya mukhtasyar ya. Mukhtasyar itu ringkasan, itu biasa. Jadi ada kitab misalnya yang ditulis sama Imam Al-Ghazali ya. Ihya Ulumuddin misalnya. Itu kalau di Indonesia sekitar 8 jilid. Nah, dari dulu udah ada yang bikin mukhtasyar jadi cuma 1 jilid gitu. Bahkan Imam Ghazali sendiri meringkas bukunya sendiri. Jadi beliau nulis 8 jilid, beliau sendiri yang meringkas menjadi 1 jilid. Biasa aja gitu. Jadi nulis ringkasan itu oke-oke aja.
Bahkan menurut saya membuat ringkasan itu salah satu cara belajar yang luar biasa sih. Bikin ringkasan itu. Itu fondasi untuk nulis skripsi, tesis, disertasi, saya pikir fondasinya bikin ringkasan. Nah, kalau sempat nanti kita sharing-sharing soal itulah. Tapi nggak apa-apa, poinnya saya itu ya. Kalau mau kita cuman tanda kutip mau mulai dengan meringkas saja oke. Jadi misalnya habis ini nih ada Metacoach yang bilang, oke kalau gitu bukunya Michael Hall yang tebel 2 itu, User Menolong Butir, mau saya terjemahkan dan saya ringkas. Bagus. Karena itu butuh waktu pasti. Dan saya yakin Pak Michael akan bangga. Ya kan? Jadi bukan cuma diterjemahin loh, diterjemahin kan ya mungkin dia senang juga, tapi maksud saya gini, biar agak lebih ringan mungkin diterjemahkan sambil diringkas, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Saya pikir itu oke. Nah, yang kedua, nulis itu hanya soal kebiasaan. Kenapa? Nah, ini yang ngajarin saya Pak Andreas Harefa. Pak Andreas Harefa itu bilang, Mas Teddy, di dunia ini ada orang-orang ya yang profesinya itu setiap hari nulis. Tiap hari nulis. Namanya wartawan. Ya kan? Dan wartawan itu kan tidak ada yang orisinil. Cuman cerita, ya kan? Bunda Nevi artis, ya kan? Wartawan kan cuma bilang, Bunda Nevi hari ini menjadi moderator menggunakan jilbab kuning dengan kacamata. Nah, gitu kan wartawan kan? Udah rame ya gitu aja ya. Udah rame, ya kan? Gitu. Jadi kenapa bisa? Ya karena mereka udah terbiasa. Itulah kerjaan dia sehari-hari. Nah, yang agak lebih deep mungkin ini, menulis bagi saya itu meninggalkan jejak pemahaman gitu. Jadi kalau saya punya pemahaman, saya tuliskan, ada jejak pemahaman, saya bisa cek pemahaman saya salah apa benar, apa perlu dilengkapi. Orang lain juga bisa ngoreksi gitu. Orang lain juga bisa ngoreksi. Dan itu bagusnya kita sekarang punya blog ya. Zaman sekarang tuh ada blog tuh enaknya begitu ya. Kita nggak perlu ngirim surat ke Kompas untuk diterima lalu dibaca orang, dikomentari, nggak perlu. Sekarang kita bisa bikin sendiri blog, tulis, posting, kirim ke teman-teman kita, biar dikomentari aja. Gitu ya. Nah, yang berikutnya nulis itu membangun peradaban. Jadi peradaban kita dibangun lewat tulisan, teman-teman. Kalau nggak ada orang yang nulis, ilmu kita nggak berkembang. Jadi saya cerita Imam Ghazali itu umurnya cuma 50 tahun. Usianya cuma sampai 50 tahun. Tapi kenapa sampai sekarang ilmunya masih dibahas? Karena beliau nulis. Gitu. Dia punya saudara namanya Ahmad Al-Ghazali. Lebih katanya ya kalau ceramah lebih meyakinkan gitu, lebih seru gitu ya. Tapi yang nggak banyak kenal karena nggak nulis ya. Nah, si Leon nulis. Kita kenal sama Isaac Newton karena dia nulis. Kita kenal sama Albert Einstein karena dia nulis. Emang siapa yang pernah nonton YouTube-nya? YouTube Albert Einstein kan belum ada YouTube saat itu. Videonya juga jarang. Jadi kita tahu ceritanya. Kita kenal sama Plato, Aristoteles. Bahkan dunia peradaban barat itu berhutang budi pada orang namanya Plato. Tapi Plato sendiri nggak pernah mengatakan bahwa dia yang berpikir. Dia selalu pinjem mulutnya gurunya namanya Socrates. Sehingga orang berdebat Socrates ini sebenarnya ada apa enggak, karena Socrates ini enggak pernah ada bukunya. Soalnya Socrates itu kisahnya hanya ada di bukunya Plato. Jadi kita kenal yang namanya Socrates gara-gara si Plato nulis. Dan nulisnya jangan dibayangin pakai Microsoft Word, nulisnya di papirus. Papirus itu kalau salah nggak bisa diedit nih, nggak bisa diblok, diedit gitu. Nah, jadi peradaban Barat ya, yang bermula dari Yunani kuno itu terjadi gara-gara ada orang namanya Plato yang nulis. Nah, soalnya gurunya Socrates nggak pernah nulis. Nah, menarik ya. Nulis itu juga wujud cinta keilmuan. Nah iya toh. Saya nggak tahu zamannya Bunda Nevri apakah beliau pernah surat-suratan sama kekasihnya gitu kan. Ya. Zaman ini mengenang masa lalu. Lah iya, kan dulu belum ada chat. Karena kan chat kan, chatnya I love you bla bla. Cuma 1 ke 2 kalimat. Dulu kan karena nggak ada chat, jadi ngirim surat tuh panjang gitu kan. Gitu. Kalau saya lucu Pak Teddy. Gimana? Kita tuker-tukeran buku. Nah, iya kan? Gitu. Nah, cinta itu biasanya diwujudkan pakai tulisan. Nah, cinta ilmu juga begitu ya. Saya mencintai ilmu NLP. Alhamdulillah sampai sekarang belum ngerasa bosan, meskipun
saya lagi belajar macam-macam ya. Sekarang lah misalnya saya lagi kuliah filsafat gitu, tapi nggak pernah saya bosan sama NLP gitu, karena saya cinta dengan NLP, karena belum ketemu ilmu yang kayak NLP. NLP itu ilmu yang distinct, unik ya. Orang boleh lah ngeritik NLP macam-macam, ya semua ilmu bisa dikritik, tapi saya bisa bilang belum ada ilmu kayak NLP loh. Di dunia psikologi ini khas, ini nggak bisa diremehkan ilmu ini, gitu. Nah, kalau kamu mau meremehkan, tulis buku dulu. NLP kan cuma, nah, cumanya jangan ngomong, cumanya ditulis gitu. Nanti kita bisa berargumen di situ ya. Nah, yang berikutnya, nulis itu mengalihkan ilmu jadi amal jariah. Insya Allah begitu ya. Jadi gini, dan nulis itu enaknya begini, teman-teman. Ini bukan buat mengkritik orangnya, ini hanya merefleksi aja. Beberapa hari ini kan ada motivator terkenal Indonesia ya, yang lagi heboh lagi diomongin gitu ya. Saya sih udah bosan sama cerita kayak gitu ya, karena saya menyadari dari dulu namanya orang tuh gak ada yang sempurna, jadi orang pasti ada kurangnya. Tapi kan bahwa beliau itu pernah berjasa menyampaikan ilmu kepada banyak orang dengan begitu hebatnya, itu juga jangan dipungkiri dong, ya kan? Nah, cuman susahnya adalah kalau orangnya masih hidup tuh kita nyampur antara ilmunya dan orangnya gitu. Tapi kalau sudah jadi tulisan, apalagi sudah 100-200 tahun, kan kita nggak tahu persis orangnya kan. Jadi kita betul-betul hanya melihat saripatinya saja gitu. Jadi ilmunya tuh ngalir gitu. Nah, yang terakhir adalah saya merasa saya adalah penulis selama saya terus nulis gitu. Jadi zaman sekarang tuh enak ya, kita nggak perlu ngaku-ngaku Mas Diri penulis, nggak pernah terbit bukunya kok. Nggak, kita nggak butuh penerbit gitu, kita butuhnya penulis. Saya cuma senang nulis aja. Nah, saya lupa di artikel yang mana ya, Cak Nun nih, M. Hairun Najib itu bilang bahwa sebenarnya beliau itu nggak pernah nulis buku yang utuh kan. Cak Nun itu selalu nulisnya esai, tulisannya pendek-pendek, ada yang panjang tapi nggak satu buku gitu. Nah, buku-buku Cak Nun yang kita temukan di Gramedia itu adalah buku-buku kumpulan esai dikumpulkan oleh timnya. Beliau sendiri nggak pernah nulis satu buku sistematis, itu nggak pernah. Karena memang genrenya itu dari dulu adalah esai gitu. Jadi beliau pernah bilang di salah satu artikel, saya tuh nggak menulis, setiap hari saya pasti nulis. Nah, timnya nanti yang mengumpulkan, dikumpulin jadi Selilit Sang Kiai, dikumpulin jadi Indonesia Bagian dari Desa Saya. Itu bukan karena dia pengen bikin buku itu, tapi karena kumpulan tulisannya, timnya yang menyeleksi. Nah, penulis nggak? Jadi terbitnya buku kan bukan karena itu ya, terbitnya buku bukan karena memang diniatkan aku mau nulis buku A, bukan, tapi karena emang saya nulis aja gitu. Nah, ternyata tulisannya luar biasa ya, kemudian laku aja gitu. Jadi selama kita nulis ya kita jadi penulis. Terbit apa enggak urusan belakang. Bahkan di dunia keilmuan keislaman tuh ada satu ulama yang nulis buku luar biasa, selama beliau hidup malah diumpetin. Jadi diterbitnya setelah meninggal gitu ya. Ada bukunya baru kemudian disebarkan. Dia sendiri nggak pengen terbit gitu. Nah itu. Oke, ini sedikit mungkin pemikiran-pemikiran yang membuat akhirnya buat saya nulis itu jadi ringan. Saya nggak takut salah, nggak takut dikritik gitu ya. Karena ternyata emang dunia kepenulisan adalah dunia kritik. Emang begitu. Sampai sekarang gitu ya. Bahkan kita tuh bisa bikin skripsi, tesis, disertasi karena mengkritik. Ya kan? Nah, Aristoteles, muridnya Plato, jadi tokoh karena mengkritik gurunya. Dia belajar dari Plato, dia bilang, Plato bilang begini, aku bilang begitu. Nah, jadilah karena aku bilang begitu, jadi tulisan baru kan gitu kan. Michael Hall kan begitu juga. Michael Hall bilang NLP itu bagus, tapi nggak lengkap. Saya lengkapi. Bandler itu hebat, saya muridnya Bandler, tapi Bandler juga membosankan katanya. Michael Hall, jadi waktu dia ada salah satu artikelnya kan Michael Hall cerita kalau buku Get the Life You Want ya, bukunya Bandler yang agak belakangan, agak baru kan. Bandler lama nggak nulis buku, kemudian nulis buku kan Get the Life You Want. Dia Pak Michael bilang, saya sangat excited buku itu terbit, pas saya baca isinya cuma submodality, it's so boring gitu. Nah, saya udah nulis lebih banyak hal lagi gitu. Nah, jadi neurosemantik lahir karena kritik. Meta coaching lahir karena kritik. Karena Michael Hall mempelajari coaching standarnya ICF, kemudian
dia punya pemikiran lain dikritik menjadilah meta coaching. Dan itu biasa ya. Nah, ini jadi ringan gitu kalau kita pakai mindset ini. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentarin dulu? Kita lihat chat dulu ya. Ya, ini dari Pak Ilyas Hasof. Mm-mm. Menulis sesuatu yang sudah umum dan diketahui banyak orang agar jadi manfaat bagaimana? Iya. Yang mana tadi ya? Di atas ya masih? Ya, 1954. 19. Oh, ini mana masih? Mas 1905. Oh, menulis agar jadi manfaat gimana? Ya kalau udah ditulis pasti ada manfaatnya kok, Mas. Yang repot tuh justru kita mikirin nanti manfaat apa enggak itu. Sama kayak kita nulis mikir laku apa enggak gitu. Itu yang repot gitu. Kalau menurut saya gini ya, di Indonesia udahlah, kita nggak bakal kaya dari nulis. Jadi nggak usah mikir laku. Gitu. Kalau di Amerika bisa tuh ya. Tapi kalau di sini karena nggak bakal kaya, jadi nulis aja. Yang kita cari bukan kekayaan. Nah, tapi somehow pasti ada yang mendapatkan manfaat. Nah, buku yang saya tulis kan jelas bukan buku yang bestseller, jelas bukan buku yang selevel Terelie, Andrea Hirata, atau siapapun lah, Ipo Santosa misalnya. Jelas gitu. Tapi ya alhamdulillah ada orang-orang yang merasa buku itu bermanfaat. Siapa orangnya? Ya mungkin pengen senang belajar NLP. Mau beli buku NLP-nya Pak Michael Hall mahal. Pak Michael Hall, The User Manual for the Brain itu harganya sekitar $50-60 plus ongkos kirim ke Indonesia kayaknya sekitar 900-an ribu. Ya cuman kelas menengah atas yang bisa beli kan. Udah dibeli belum tentu ngerti. Nyampainya lama gitu kan. Ada buku ini ya seneng lah gitu. Ya mungkin cuman sekian ribu orang ya nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Gimana Pak Ilyas? Oke kah? Sip. Baik. Um, Berikutnya dari Bu Herliana. Pak, oh, tadi nama role model penulis siapa Pak? Tulisannya gimana? Mau cari IG-nya, YouTube-nya. kalau di NLP ya Pak Michael Hall. Nggak ada IG-nya, nggak ada YouTube-nya, adanya bukunya. Tapi kalau mau yang gratisan, milisnya ada. Mampir ke neurosemantic.com itu nanti ada milis yang gratisnya, yang neurons itu. Nah itu kalau di NLP ya, di NLP Pak Michael Hall. Robert Dilts itu juga ada yang gratisnya di nlpu.com. Kalau yang di luar NLP, saya mengagumi Buya Hamka sama Cak Nun, gitu. Cak Nun, dua itulah. Kalau kalau fiksi saya suka Endra Hirata sama Sindonoto sama itu Pram. Tapi saya belum pernah nulis fiksi. Cuman agak jarang saya baca fiksi, tapi kalau fiksi yang saya suka Pram, Andre Hirata sih paling saya suka ya. Gitu. Nah, Andre Hirata tuh pernah cerita ada di YouTube tuh. Ada di YouTube. Andre itu pernah cerita, dia bilang saya itu jenis penulis yang paling selalu butuh editor. Jadi katanya, saya juga belum melihat dia yang cerita. Katanya dia tuh kalau bikin tulisan tuh berantakan. Berantakan katanya. Nanti editor yang rapiin. Gitu. Jadi yang kita baca di Laskar Pelangi, Eden Sor itu yang sudah diedit. Katanya tulisan dia asli itu berantakan katanya. Gitu ya. Mana lagi yang pertanyaannya? Belum ada lagi ya yang pertanyaannya? Nggak ada. Boleh saya yang nanya nih? Oh ya, gimana? Bunda? Sekarang ini kayaknya antara menulis sama tampilan apa ya namanya video ya, movie itu cukup bersaing ya. Iya. Tapi kalau untuk membuat movie itu kan sebetulnya YouTube gitu kan kita juga perlu menulis dulu kali ya Pak Teddy ya. Kita bikin skripnya. Ya kalau suka boleh gitu ya. Ya kalau film kan pasti ada skripnya ya. Film itu kan bagian yang penting adalah penulis skenario kan. Gitu. Tapi banyak juga skenario ditulis based on novel, based on buku. Ini Oppenheimer yang kita lagi happening kan dari situ ya. Jadi buku juga gitu. Harry Potter ya yang jelas Mbak ya. Dari tulisan gitu. Jadi skenario. Jadi butuh tulisan juga. Artinya menulis itu juga tetap penting ya, walaupun banyak yang mengatakan sekarang lebih tertarik dengan gambar bergerak daripada tulisan. Kalau itu jelas. Jadi bagaimanapun gambar bergerak pasti lebih menarik daripada tulisan. Masalahnya gambar bergerak nggak bikin pinter. Itu masalahnya.
Jadi dunia visual ini yang lagi marak banget dengan IG, dengan itu menurut saya harus kita imbangi sama dunia tulisan. Karena dia sangat menarik, tapi nggak bikin pinter, nggak bikin ilmunya berkembang. Seriusan. Coba kalau dipikir-pikir, kenapa itu dunia ilmiah nggak diganti aja? Oke, dosen-dosen penelitian sekarang nggak usah bikin paper. Bikin konten YouTube aja, tuh penelitian diceritain di YouTube. Kenapa nggak gitu? Kenapa tetap ditulis? Ya, Nggak ya. bisa. Harus jadi tulisan supaya bisa ditelusuri, supaya bisa dikritik. Gitu. jadi, jadi visual itu emang menghibur. Itu hiburan gitu. Hiburan, tapi nggak bisa jadi. Itu untuk memasyarakatkan lah ya, kayak istilahnya apa? Diseminasi. Gitu. Memasyarakatkan iya berfungsi bermanfaat, tapi untuk pengembangan keilmu. Makanya saya bilang yang nulis itu pasti yang cinta ilmu gitu. Kalau enggak ya paling bikin konten gitu kan. Dan lama-lama konten makin dangkal gitu ya. Ya, ya. Gitu. Oke, begitu. Belum ada lagi ya. Kita lanjut Belum. kalau gitu sedikit ya. Mungkin jadi malah penasaran gimana cara menulis yang Padahal nggak ada yang istimewa nanti ternyata ya. Oke, sekarang perasaannya ya. Nah, saya tuh ngerasain perasaan yang saya rasakan adalah seperti ada yang ngalir dari pikiran ke tangan gitu. Ini kalau udah belajar NLP tahu caranya ya. State-nya tuh kayak dialirkan nih dari pikiran ke tangan gitu. Nah, nanti ada latihannya. Latihan dulu pernah saya lakukan, nanti saya ceritain. Kadang-kadang kerasanya tuh mandek. Nyendat. Nah, kalau udah belajar NLP, kita tahu bahwa nyendat itu bisa kita dorong. gitu ya. Kerasa mampet nih. Bunda Nevri pasti tahu caranya. Merasa mampet gitu. Nah, kalau udah tahu NLP, bisa didorong ke tangan gitu. Nah, kemudian relax gitu ya, relax. Jadi kalau saya biasanya emang nulis itu malam gitu, malam hari, tidur. Tiba-tiba nggak sadar jam 11, jam 12 gitu. Kalau nggak pagi-pagi, kalau pas memungkinkan gitu. Jadi harus dalam kondisi relax, karena bukan wartawan. Mungkin kalau wartawan karena kerjaan jadi beda ya. Kemudian ngalir, seperti mengalirkan pikiran ke tangan gitu. Kemudian kalau nyendat ya didorong gitu. Ada state atau perasaan yang saya dorong gitu. Ini aja sih gitu ya. Nah, tapi ini kan sebenarnya memang semacam kebalikan dari yang banyak diungkapkan orang. Nulis itu berat ya Mas. Lah iya tuh, ngalir, relax kan lawannya tadi berat gitu ya. Nah, kalau berat gimana? Ya tadi didorong aja gitu. Didorong. Nah, gimana cara dorongnya Mas perasaan? Nah, belajar NLP. Kalau belum tahu caranya belajar NLP. Nanti tahu cara dorongnya ya. Gitu kira-kira ya. Nah, ini perasaannya itu yang tapi ini muncul sebenarnya ya dari sini, dari yang tadi ya. Dari ini. Pikiran-pikiran ini coba diinternalisasi. Kalau mau dicatat, diinternalisasi, dihayat-hayati, nanti lama-lama muncul perasaan ini, ngalir gitu. Nah, dari situ tindakannya apa? Nah, ada 3 kebiasaan penulis yang saya temukan. Tadinya saya punya 2, lalu yang satu itu saya dapat, saya bikin videonya sama teman saya, sahabat saya namanya Mas Darmawan Aji. Jadi Mas Darmawan Aji ini nulis bukunya lebih belakangan daripada saya, tapi jauh lebih produktif daripada saya sekarang dia gitu ya. Nah kemudian tahun berapa itu saya bikin, ada di YouTube saya bikin ngobrol sama dia. Ternyata dia punya 3 habit, saya cuma punya 2 gitu. Yang satunya saya belum punya. Jadi yang pertama adalah kita mesti membaca secara mendalam. Nanti ini kita ulas lebih dalam ya. Jadi penulis pasti pembaca. Kalau kita nggak baca, emang nggak ada yang bisa ditulis. Yang kedua, nah ini yang tadi Mas Aji punya, saya nggak punya tuh, mencatat ternyata. Jadi kita perlu punya catatan. Ada satu penulis muda yang sekarang lagi happening, namanya Ryan Holiday. Itu di YouTube ada cerita dia tentang menulis, kebiasaan menulis. Salah satu hobi dia adalah dia bikin kartu-kartu gitu. Ya kalau dia dapat inspirasi dari bacaan, dia tulis di kartu. Kartu itu dia indeks, bahkan dia atur-atur gitu. Jadi pas dia
lagi ada jam nulis itu, dia tinggal pilih salah satu dari kartu-kartu quote-quote yang sudah dia susun itu. Yang ketiga adalah nulis tanpa ngedit. Nah, ini Mas Aji itu bilang pisahkan nulis sama ngedit ya. Gitu. Nah, problem kita adalah kita pengen nulis sekaligus ngedit. Jadi nggak jadi-jadi tulisannya karena diedit terus. Gitu. Padahal tulis aja, editnya nanti gitu ya. Nah, jadi behavior-nya cuma 3 ini. Secara tindakan gitu. Nah, itu kurang lebih overview-nya ya. Nah, mungkin kita akan lebih banyak ngomongin yang bagian terakhir, bagian bagaimananya ya, bagian tindakannya. Satu tadi sudah saya sebut, nomor 1 adalah membaca ya. Jadi kita mesti baca. Kalau kita pengen nulis buku NLP dan kita belum nulis-nulis, berarti kurang baca. Loh. Dan mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung tapi kok tersinggung, moga-moga terdorong gitu ya. Banyak yang sudah NSTT tapi jarang baca buku NLP. Nah, coba kita tanya, kok Ivan sih sudah, mungkin coba ya di antara yang sudah NSTT sinilah. Siapa yang sudah pernah baca The Structure of Magic? Ketik di chat saya gitu. Siapa yang sudah pernah baca? Oh, ini yang udah bahas. Siapa sudah baca Pattern of Hypnotic Technique of Milton Erickson? Siapa yang udah pernah baca Frogs into Prince? Yang udah pernah baca Turtles All the Way Down? Ini kayaknya Coach Teddy kalau ada buku baru langsung ngantri nih. Siapa yang udah pernah baca Roots of NLP? Ya, jadi, nah, Michael Hall itu baca Science and Sanity itu bukan buku NLP, itu apa ya, leluhurnya NLP ya. Neurosemantik itu kan istilahnya diambil dari orang namanya Alfred Korzybski ya, bukan NLP karena dia leluhurnya ya. Nah, beliau nulis buku namanya Science and Sanity. Saya ingat Pak Michael pernah bilang bahwa dia udah baca buku itu entah yang kesekian puluh kali ya, dan masih dibaca sampai sekarang. Gitu. Jadi dia aja masih baca gitu loh. Nah, jadi memang tidak mungkin kita menulis tanpa membaca. Salah satu sahabat saya, orang dosen di Unbrau, beliau cerita dia udah PhD, waktu dia udah lulus PhD dia pulang ngajar lagi, dia bimbing orang-orang S3, dia bilang, Mas, orang yang S3 itu nggak mungkin nemu novelty kalau dia belum hitung-hitungan saya, katanya dia, hitung-hitungan saya kalau dia belum baca sekitar 100 referensi di bidang yang mau dia teliti. Gitu. Jadi dia sangat menyarankan, kamu pengen teliti apa? Ini. Udah, kumpulin dulu, jangan dibaca dulu. Kumpulin dulu, pakai searching, kumpulin dulu 100 referensi. Nah, baru dibaca satu-satu. Baru kamu akan nanti nemu novelty. Kalau kurang baru 10, 20 ya pasti akan nggak ketemu. Jadi memang membaca itu syarat gitu ya. Jadi kalau memang nggak suka baca ya nulis mungkin agak jauh, bangun habit baca dulu aja gitu ya. Bangun habit baca nanti bisa nulis gitu. Nah, kurang ide menulis ya berarti kurang belajar. Berarti kurang baca. Ya kan? Nah, cuman bacanya itu memang baca yang deep reading ya. Jadi justru bukan speed reading. Saya tuh pernah dulu sebentar belajar speed reading dan nggak terlalu ngerasain manfaatnya. Jadi nggak pernah saya pakai lagi teknik speed reading itu, kecuali cuma buat bikin tugas kuliah ya, terpaksa. Tapi kalau seandainya, tapi itu biasanya juga hasilnya nggak bagus. Yang akhirnya jadi tulisan itu biasanya deep reading. Jadi membaca dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam di balik teks. Jadi yang kita baca itu kan teks ya. Ini buku ini gitu ya. Ini kan teksnya. Nah, deep reading itu justru membacanya bukan teksnya ini, tapi di balik teks itu ada apa gitu. Nah, dia dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan teks. Jadi teks ini kan dia simbol ya, simbol dari pikiran penulisnya kan. Kita kan nggak ketemu penulisnya. Kalau Bunda Nafi bikin buku, saya ketemu punya pemikiran, saya ketemu kan bisa saya tanya. Ini kan nggak bisa saya tanya. Jadi saya harus mengandaikan gitu, membayangkan. Ini kalau di NLP pakai perceptual position misalnya gitu. Mengandaikan interaksi sama teks seperti mengajukan pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan ke teks atau pernyataan itu seperti kritiknya atau sanggahan kepada teks itu. Nah, itu namanya
deep reading. Pas saya ngerasain ini banget pas mulai belajar filsafat itu ada, jadi gini, saya tuh dulu orangnya sosokan gitu ya, nggak suka lihat buku tipis, pasti saya nggak pengen baca, nggak pengen beli, sukanya buku tebel-tebel. Oh, songong ya, kayak gaya lah gitu, seneng beli buku tebel biar kelihatan keren gitu ya. Dan begitu saya belajar filsafat, saya dikasih teksnya cuma 100 halaman, dibaca sekali nggak ngerti, 2 kali nggak ngerti, 3 kali nggak ngerti. Seingat saya 5 apa 6 kali baru ngerti. Jadi kalau dihitung-hitung, berarti kan seperti 600 halaman itu yang 1 halaman kan, karena bacanya 6 kali. Ya kan? Nah, sejak itu saya nggak pernah ngeremehin lagi buku tipis ya. Buku tipis yang bagus itu seringkali ditulis dengan mendalam. Ada penulis, saya kok lupa namanya, ada filsuf orang Korea gitu. Dia nulis buku nggak pernah tebel. Bukunya tuh paling tebel 100 halaman dan kecil gitu. Udah banyak bukunya. Tapi seorang moderator, jadi kayak seminar gini, moderator bilang begini, saya tuh kalau baca buku selalu saya tandain, saya highlight. Nah pas baca buku Anda, saya bingung mau highlight yang mana, karena semuanya saya highlight. Jadi kalimatnya itu kayak dipilih dengan hati-hati gitu ya, mendalam. Jadi deep reading ya, itu yang pertama ya. Jadi bacanya secara mendalam. Diulang nggak apa-apa ya. Jadi kalau nanti ada yang baca buku NLP, buku Michael Hall, nggak ngerti sekali, 2 kali, wajar. Kalau nggak ngerti gimana? Ya diulang, nanti ngerti kok. Serius teman-teman. Teman-teman yang baca buku dan nggak ngerti, ulang. Diulang sampai ngerti. Kalau perlu 10 kali, 15 kali, nggak apa-apa. Doa Al-Quran itu loh kita baca-baca terus. Ya kan? Kita yang awam baca Quran itu kan nggak ngerti. Tapi jangan khawatir. Itu yang ahli tafsir juga tiap hari masih baca. Gitu. Jadi bukan cuma kita yang awam. Ahli tafsir juga tiap hari masih baca gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau baca nggak ngerti, baca buku NLP, bukunya NLP yang awal-awal nggak ngerti, nggak apa, baca lagi aja, baca lagi. Nah, sambil baca kita catat. Nah, kita catat. Nah, apa yang kita catat? Bisa kutipan, quotes. Jadi kalau suka pakai stabilo boleh, tapi jangan lupa kutip stabilonya tuh kalimatnya dicatat gitu. Nah, di handphone itu saya punya sederhana sekali, nggak pakai aplikasi, nggak pakai apa. Cuman pakai Samsung Note ini. Ada satu file namanya Ideas. Kelihatan nggak? Ini kumpulan catatan saya nih. Jadi kalau saya lagi nganggur, nasihat diri, buku saya 1-4 itu lahirnya dari sini. Jadi kalau pas lagi baca, lagi denger, atau kadang-kadang lihat di medsos, ada ide saya tulis di sini. Kenapa? Karena begitu ditulis dia terikat ya. Ilmu itu kan seperti hewan buruan. Ya, kalau kita tulis dia kita ikat. Nah, jadi pas saya lagi nganggur pengen nulis, saya tinggal buka. Oh, ini. Nah, udah punya bahan buat nulis. Gitu ya. Pertama, kutipan dari bacaan. Kedua, percikan inspirasi dari pengamatan. Nah, ini membaca itu juga dalam arti luas ya, mengamati fenomena itu bisa jadi tulisan. Ya kan? Mengamati fenomena bisa jadi tulisan. Nah, tapi jangan cuma diamati, ditulis. Ya kan? Misalnya ada omongan orang yang kita dengar, terus kita tiba-tiba keingetan, wah, ini kok kayak mind line ini. Ini orang NLP kan gitu, ada mind line gitu, ada sleight of mouth. Ini hypnotic language ini. Nah, lagi di mana? Di komplek gitu, kemudian dengar ada emak-emak teriak sama anaknya, mau makan dulu apa mau mandi dulu? Wih, use of or ini. Luar biasa. Catet. Kalau nggak dicatat hilang kan? Catat gitu. Taruh di handphone misalnya. Ini catat. Nah, yang ketiga, refleksi dari pengalaman pribadi. Ya, kita malam-malam merenung, merefleksi. Malam ini mungkin ada yang tertampar-tampar, tertohok-tohok gitu ya. Nah, refleksi, nah, jangan cuma direfleksi tapi ditulis. Dicatat gitu ya. Catatnya kadang cuma 1 kata, 2 kata gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah baru menulis tadi, menulis tanpa ngedit.
Nah, latihan yang saya lakukan sederhana. Jadi saya tadi cerita saya nulis dari SMP, SMA agak kurang, mulai lagi pas kuliah semester tahun-tahun kedua, tahun ketiga lah. Saya mulai nulis lagi, tapi itu juga belum teratur banget. Nah, saya mulai teratur itu setelah tahun 2006. Jadi 2006 itu saya ingat banget nih karena blognya masih ada. Jadi 2006 itu saya ke Gramedia Matraman ketemu buku yang bahkan nggak saya beli waktu itu. Jadi saya cuma lihat bukunya tipis, tulisannya Pak Hernowo. Pak Hernowo itu salah satu foundernya Mizan ya. Beliau nulis buku nggak terkenal, bukunya yang terkenal buku lain kan. Buku itu nggak terkenal. Bukunya judulnya Spirit Iqra. Ya, saya buka-buka apa nih Spirit Iqra itu kan. Jadi Spirit Iqra itu adalah buku kumpulan tulisannya beliau jadi semacam anak sekarang suka bilang challenge ya, tantangan ya. Men-challenge dirinya nulis 30 hari tanpa henti selama bulan Ramadan. Nah, saya nemu buku itu di Gramedia tuh awal-awal Ramadan. Kalau belum puasa gitu kan. Nah, bukunya nggak saya beli kan, dulu kan mepet budgetnya. Jadi saya cuma lihat tertarik. Tapi buku itu menginspirasi saya, moga-moga pahalanya ngalir ke beliau ya. Nah, jadi tahun 2006 pas bulan puasa saya bilang oke, saya mau nulis setiap hari selama bulan Ramadan. Blognya masih ada sampai sekarang. Kalau mau cari, tapi udah jelek, udah dihack macam-macam. teddybelajarbersyukur.blogspot.com. Tulisan itu udah saya pindahin juga sih ke teddybelajar.com tadi ya. Nah, tahun 2006 itu saya latihan nulis tiap hari. Even hanya 1 paragraf, even hanya 2 paragraf. Dan saya posting. Gitu. Nah, ini. Jadi, kalau teman-teman mau serius latihan, selain yang tadi pikiran perasaan, baca dan nyata tadi, coba latihan yang ini. Nulis setiap hari, 30 hari, minimal 1 paragraf. Jadi kalau belum merasa nanggung, wah belum lanjut nggak apa-apa, biarin aja. Minim, tapi harus tiap hari nulis. Nah, kalau mentok, nggak apa-apa, berhenti. Ini sampai sekarang masih terjadi kok. Saya kalau teman-teman mampir ke blog saya itu ada tulisan apa yang paling agak baru lah. Judulnya apa ya? Itu tulisan saya diemen seminggu. Oh, ini nih, manusia dan kekurangannya nih. Ini tulisan saya diemin seminggu. Jadi saya waktu itu ada ide dari catatan ini yang tadi saya tulis cuma 2 paragraf. Apalagi ya? Nggak nemu. Ya udah saya tutup, saya biarin. Ya, terus seminggu ke depan saya ada waktu lowong, saya buka, lanjut gitu. Baru nemu, akhirnya jadi sekitar 1,5 halaman lah. Jadi kalau mentok itu berhenti nggak apa-apa, biarin, nanti lanjutin lagi. Bahkan kadang-kadang ada tulisan yang saya rework, saya tulis ulang gitu. Nggak apa-apa. Tapi pas nulis ulang tuh yang lama jangan dihapus ya, bikin duplikat aja. Terus kita bikin lagi yang baru gitu. Cuman ini doang tipsnya bener free. Saya nggak ada tips lain. Ini materinya udah habis nih. Itu. Nah, monggo habis ini kita diskusi. Sedikit tapi padat banget ya. Nah, monggo. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nah, pertanyaan komentar, silahkan. Sambil. Ya, saya mungkin sedikit pengen nambahin ngobrolan ini Pak Teddy. Kayaknya ya kalau Pak Denny Ang nih bilang materinya esensi dan penting banget ya, sedikit tapi menginspirasi juga. Cuman saya pikir tadi mungkin ada satu hal yang bisa membuat tergerak ya untuk selalu menulis tuh kalau kita punya passion di bidang yang kita tulis kali ya. Itu mungkin bisa menambah keinginan untuk menulis kayak Pak tadi kan tertarik dengan NLP. Jatuh cinta dengan NLP, merasa NLP itu indah dibandingkan ilmu-ilmu lain sehingga terus menggali di situ, membaca di situ, menemukan ide di situ dan kemudian menuliskan. Nah, mungkin kita semua di sini mungkin punya passionnya masing-masing. Kalau saya kebetulan passion saya adalah parenting. Jadi kalau nulis itu mesti ya sekitar itu aja gitu. Iya. Iya bisa begitu atau kebalikannya juga bisa. Dalam sejarah tadi ya, wartawan itu kan nggak nulis yang disukai ya, dia nulis karena pekerjaan aja. Tapi ya wartawan kan pekerjaannya. Banyak ilmuwan
dan ahli ilmu zaman dulu itu yang nulis, belajar justru karena dia tidak setuju. Jadi misalnya tadi saya nyebut lagi ya, Imam Ghazali itu nulis buku judulnya Tahafut al-Falasifah ya, kerancuan para filsuf. Buku itu mengkritik para filsuf di masa itu. Tapi buku itu kritik para filsuf, kritik yang susah dibantah juga gitu ya. Karena kritiknya ada benarnya gitu. Jadi kan dia menguasai dulu. Nah, karena sebelum buku yang terkenal itu kan Tahafut al-Falasifah itu, kerancuan para filsuf, sebelumnya beliau udah nulis judulnya, kalau nggak salah, aku lupa judulnya. Justru yang Qawaidul Falasifah apa kalau nggak salah. Jadi yang buku pertama itu justru yang menuliskan pembelajarannya, baru bikin kritiknya gitu. Jadi kita bisa membayangkan pas lagi nulis yang pertama itu kan dia belum tentu suka juga ya. Tapi dipelajari secara mendalam, dan itu yang saya pelajari di kuliah saya sekarang ya, Bunda Nefri ya. Jadi kalau di filsafat itu saya mau ngeritik tulisan pemikirnya Mas Ilyas gitu ya. Saya harus kuasai dulu pemikirannya beliau. Saya bisa tunjukkan Mas Ilyas tuh mikirnya gini. Tahu dari mana Mas? Ini kalimatnya ini, halaman sekian. Nah, saya kuasai itu semuanya. Bener kan ya begini ya? Nah, baru saya kritik. Kenapa harus begitu? Karena kalau saya tidak kuasai, lalu saya kritik, ternyata yang saya kutip tadi salah, ya buyar semua argumen saya kan. Misalnya, Mas Ilyas tuh, saya mengkritik gini. Emang dia ngomong apa? Ngomong begini. Di halaman berapa? Nggak ada. Ya bubar, udah selesai semua. Gitu. Sama kayak yang bilang NLP itu nggak ilmiah. Saya bilang, udah pernah mampir website anlp.com belum? Belum. Udah tahu belum ada daftar 300 riset tentang NLP? Belum. Buyar udah argumennya selesai. Udah ada 200 jurnal kok mau dibilang nggak ilmiah. Gitu. Atau mungkin ini ya, Pak Teddy, seperti kalau kita di NLP, di NS ini kan kita tahu WFO ya, perform outcome. Sama kali what do you want itunya yang masih kuat ya. Jadi dia ketika menulis itu tujuannya untuk apa? Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Teddy bahwa itu merupakan cara untuk berbagi ilmu, cara untuk tadi ada beberapa yang Pak Teddy tuliskan gitu. Nah mungkin itu yang kita perlu kuatkan, termasuk tadi misalnya untuk wartawan kan dia punya pemikiran dia mau cari duit nih dari situ, motivasinya di situ. Ya, dan wartawan sih memang nggak sama ya. Ada wartawan yang memang tulisannya bermutu sekali seperti Rosihan Anwar gitu ya. Dia pasti motivasinya bukan hanya pekerjaan lah ya. Wartawan seperti ya Cak Nun juga dulunya wartawan ya. Itu kan. Jadi pasti motivasinya lebih dari itu sehingga kemudian tulisannya jadi berkualitas. Sindunoto juga wartawan gitu ya. Jurnalis juga. Nah, ini ada monggo kalau teman-teman mau mampir nanti ke teddyprasetya.com. Searching aja di sini ya, ini artikel. Kemudian ketik aja kata kuncinya menulis. Nah, saya punya beberapa tulisan yang lebih panjang. Tadi kan saya cerita ya soal menulis itu berpikir, ganti nulis dengan mencatat gitu ya. Ini ada artikel-artikel yang silakan dibaca sendiri. Nah, agak lebih panjang uraiannya dari yang tadi gitu. Mau mampir ke sini. Ada yang nanya nih Pak Teddy. Mas Teddy biasa baca kapan? Apakah ada waktu rutin? Enggak ada. Seriusan, enggak ada. Saya di tas itu selalu ada buku. Sekarang sudah pakai Kindle. Kemana-mana saya sudah Kindle. Enggak selalu saya baca loh. Tapi kenapa saya bawa? Soalnya kalau pas ada waktu 10 menit nganggur kan mending baca. Jadi saya bawa buku kemana-mana tuh bukan biar keren. Kayak gitu. Cuman khawatir kalau tiba-tiba saya mesti nunggu gitu loh. 10 menit saya baca. Ya tapi rata-rata tiap hari ya pasti 1 jaman mungkin adalah. Tapi nggak full ya. Karena saya harus mengakui terus terang saya sebenarnya pembaca yang ngantuan. Kalau serius kalau kelamaan tuh ngantuk gitu. Jadi kalau udah ngantuk ya udah saya stop. Tapi nanti lanjut lagi gitu. Jadi yang penting bawa buku aja terus gitu. Sehingga kapanpun ada momentum baca. Karena kan kita
ya tadi misalnya ya kita punya waktu scroll IG, nggak sadar misalnya sekali scroll itu 10 menit lah. Coba kali-kali ngitung deh kecepatan baca kita ya. Kalau saya punya waktu buat scroll IG 10 menit aja, 10 menit itu ternyata saya bisa baca 5 lembar aja, 10 halaman aja. Berarti kalau saya ganti 10 menit scroll IG per hari itu dengan baca kan berarti berarti dalam 10 hari saya baca 50 halaman. Sorry, 100 dong ya, kan 5 kali 2 ya, 10 halaman kan, 10 menit. Berarti dikali 10, 100 halaman. Sebulan berarti 300 halaman, berarti 1 buku lah kira-kira sebulan. Caranya mengganti 10 menit scroll IG dengan baca tadi. Nah, tapi supaya baca berarti saya mesti bawa buku gitu. Supaya pas lagi scroll gitu, aduh, eman-eman gitu. Kemudian ganti gitu. Jadi nggak ada waktu khusus. So far nggak ada waktu khusus. Apalagi sejak kuliah. Karena teksnya itu harus dibaca berkali-kali ya. Jadi teman-teman saya tuh menyadari bahwa ternyata dari dulu ya sebenarnya ya. Tapi baru nyadar belakang. Saya tuh manusia rata-rata ya. Jadi kalau ada kurva normal itu, kalau di sekolah kan ada teman kita yang sebelah kanan itu ya. Sambil ngobrol tapi ngerti ulangan dapat 100 gitu kan ya. Terus juara kelas gitu. Ada manusia kayak gitu. Saya nggak pernah masuk di situ. Saya selalu masuk di tengah. Orang rata-rata bodoh enggak, pinter banget juga enggak, di tengah-tengah. Nah, tapi baru pas udah dewasa saya nyadar bahwa iya ya, aku tuh manusia rata-rata. Tapi bukan berarti nggak bisa berprestasi atau berkarya. Bisa, caranya dicicil. Gitu. Jadi di kuliah saya itu misalnya dari awal udah kasih tahu nih. Nanti tugas akhirnya paper sekian halaman, sekian ribu kata, bahan-bahannya ini, temanya seperti ini. Ya, karena tahu diri saya orang yang rata-rata dari awal semester tak cicil. Pernah saya baca, saya catat, ditulis cicil. Jadi nggak pernah SKS tuh. Bukan karena rajin ya, karena tahu diri. Gitu, karena tahu diri. Nah itu tadi makanya nggak ada waktu khusus, tapi memang setiap kosong ya baca gitu. Bagus banget ya. Oke. Ada yang minta nanti Pak Teddy di akhir mungkin tolong diketik nama webnya tadi karena belum sempat nyatet. Oh, www.teddyprasetya.com. Nah, sudah ditutup di chat. Pak Ilyas juga bertanya untuk sekarang terkenal dengan namanya AI ya, Artificial Intelligence. Gimana tuh Pak Teddy dalam menulis? Apakah bisa dikolaborasi atau apa yang kita bisa lakukan dengan atau ada chat GPT? Saya belum eksplorasi sih Mas Ila, jadi saya nggak tahu bagaimana itu bisa dimanfaatkan buat kita bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan gitu loh. Yang saya sementara tangkap ya itu buat kerjaan, bikin copywriting biar cepat gitu ya, pakai ChatGPT, kerjaan gitu. Tapi kalau buat menghasilkan sebuah karya yang mendalam, belum tahu. Mungkin bisa, saya yang belum tahu, tapi saya belum kebayang gimana caranya gitu ya. Karena gini, anggaplah kita nanya sama ChatGPT, tolong cariin 10 referensi tentang Immanuel Kant gitu ya. Terus dia kasih. Terus saya tinggal cari linknya, saya baca gitu. Masalahnya adalah buat saya ya, menelusuri dari buku ke buku itu yang bikin saya paham gitu. Jadi bukan soal banyaknya. Mendingan saya tuh nemu satu, saya baca, dari situ saya baca daftar isinya, saya cari lagi yang lain, nemu kedua, nemu ketiga, itu yang bikin saya paham gitu, bukan banyaknya gitu. Nah, makanya saya belum tahu tuh gimana AI ChatGPT itu bisa, ya pasti bisa ya, bikin skripsi, tesis bisa lah dari situ ya. Cuman maksud saya menghasilkan sebuah karya yang akhirnya kita anggap apa ya, banggakan gitu ya, karena kita itu belum kebayang. Tapi buat pekerjaan ya oke lah, buat kerjaan biar cepat, nyari referensi apa biar cepat oke. Tapi kalau buat karya saya belum tahu.
Oke, paham Pak. Jadi memang kalau yang dimaksud dengan Pak Teddy ini mungkin Bapak dan Ibu adalah ketika karya itu benar-benar karya yang berbobot ya, bukan hanya sekedar judul, tapi itu diperdalam, diperdalam, diperdalam sehingga materi yang keluar itu benar-benar merupakan materi yang hasil pemikiran yang dalam, bukan hanya dari satu orang, dari beberapa orang, dan disarikan lagi oleh si penulis untuk bisa menjadi karya yang hebat. Mungkin seperti itu ya, karya yang benar-benar berbobot lah kalau menurut Pak Teddy seperti itu. Kalau kalau sekedar bukan sekedar ya, kalau di AI itu yang diberikan adalah memberikan lebih banyak lagi inputan tentang informasi, tapi untuk sampai ke dalam, ya itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh mesin ya, tetap manusia yang perlu melakukan. Begitu kali ya Pak Teddy? Ya, karena kan tujuan belajar kan kita dua ya, paham lalu jadi amal gitu ya. Jadi bukan soal banyak gitu. Kayaknya bukan soal banyak. Kita belajar NLP cuma tahu misalnya ngedit submodality aja. Tapi ngerti terus kita lakukan terus jadi habit selama setahun. Kita nggak tahu presupposisi, kita nggak tahu visual kinesthetic, kita nggak tahu metastate, nggak apa-apa gitu. Dia jadi lebih sabar kok gara-gara cuma satu teknik itu. Jadi, nah itu yang kayaknya lebih utama kan. Dan ketika itu dituliskan gitu ya, itu jadi lebih bermakna. Compare tuh kita banyak gitu. Ya itu satu pandangan sih. Tapi kalau seandainya nanti ada teman-teman yang menemukan yang cara ya memanfaatkan itu dengan baik ya mungkin oke juga. Sama kayak desain lah ya. Ya saya orang awam sih terbantu dengan Canva ya kan. Desain karena kan bikin flyer apa gampang pakai Canva gitu kan. Iya tapi Canva itu tadi buat keperluan kerjaan sehari-hari, bikin flyer, bikin pengumuman, bikin slide buat kerjaan biasa. Cuman kan kayaknya nggak mungkin ada orang bikin desain Canva lalu harganya itu kayak pelukis Bali yang nulis di kanvas itu 2 miliar gitu, kayaknya nggak mungkin tuh dari Canva, ya kan? Ya, benar. Pelukis Bali yang apa ya, pelukis yang ini ya apa namanya itu yang orang bule tinggal di Bali itu yang itu kayaknya nggak mungkin tuh dari Canva gitu kan. Ya, Karya seperti Mona Lisa gitu kan nggak mungkin datang dari Canva itu. Ya. Betul Pak. Nggak terasa Pak, ini sudah tinggal 5 menit lagi menuju jam 21. Masih ada lagi yang mau ditanya nggak Bapak dan Ibu? Satu lagi mungkin kita bisa fasilitasi untuk bertanya sebelum kita tutup. Atau sudah jelas semua? Kayaknya penjelasan Pak Teddy cukup gamblang ya, bisa kita pahami semua. Ya, mungkin kalau nggak ada nanya, saya tadi sempat kasih spoiler ya. Beberapa jenis tulisan tadi udah sempat saya sebut. Kali ini barangkali menginspirasi teman-teman kalau mulai tadi ya, jangan khawatir dengan menulis bentuknya catatan karena kamus itu kayak gitu ya kan, Wikipedia juga kayak gitu. Nah jenis lain itu tadi ringkasan tuh bermanfaat loh ya, RPWL tuh bermanfaat. Jadi nggak apa-apa kalau kita pengen nulis buku mulainya dari meringkas, karena meringkas itu nggak mudah. Meringkas itu kita harus mesti paham supaya ringkasannya juga padat bagus ya. Jadi saya mau meringkas jadi ada 5 bukunya tadi tuh ya, 2 The Structure of Magic itu yang 2 itu mau saya ringkas dan saya bahasakan dengan bahasa Indonesia yang mudah. Wah itu udah keren banget itu. Nah itu jadi meringkas. Jenis ketiga adalah mengomentari. Nah ini yang paling banyak. Jadi waktu itu saya ikut nyimak webinar gitu. Ada mungkin dosen dari UIN lah gitu pematerinya, ditanya sama moderatornya, itu kok ulama zaman dulu tuh kok bisa tulis banyak kitab ratusan jilid tuh puluhan kayak apa sih? Ternyata yang paling banyak itu komentar, namanya syarah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi Bu Nefri bikin kitab buku 200 halaman. Nah saya tuh nggak ngeritik, saya juga nggak ngerangkum, tapi saya komentari. Jadi 2 paragraf saya komentari, gitu. Nah itu banyak yang terbantu. Makanya ada istilah namanya sekarang ya kalau di kalangan Muslim tuh ada hadis-hadis Bukhari itu dikomentari jadi tebel banget ya. Namanya Fathul Bari gitu.
Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dia belum pernah ada yang menyaingi sampai sekarang. Jadi padahal tanda kutip ya kerjanya cuman ya tanda kutip mengomentari, bukan mengkritik loh. Nah yang berikutnya mengkritik gitu ya. Nah, Michael Hall nulis begini, saya rangkum dulu, lalu saya kritik gitu. Nah itu yang berikutnya. Itu agak lebih berat sebenarnya. Jadi kita tuh nggak mesti menulis sesuatu yang out of nowhere gitu ya, nggak mesti. Kita bisa menulis tadi yang sifatnya penjelasan, rangkuman, komentar atau perbandingan, ya perbandingan. Saya mau bandingin ya teknik-teknik NLP-nya NS sama teknik NLP-nya perguruan lain lah gitu misalnya, mau saya bandingin. Bisa saya membandingin meta coaching sama coachingnya ICF gitu. Itu perbandingan itu agak lebih berat nantinya. Nah, tapi tidak harus ya. Nah, kalau teman-teman ada yang memulai, mungkin terakhir ya, kalau ada yang memulai, ini yang saya lagi kepikiran di komunitas saya juga pengen saya gerakin ya. Caranya adalah kita pilih satu buku, lalu kita baca pelan-pelan, lalu nulisnya gini. Saya baca satu bab atau setengah bab gitu ya. Saya ringkas. Saya baca bukunya Michael Hall, bab presuposisi, saya ringkas jadi satu halaman. Jadi ringkasannya itu satu halaman tuh. Nah, halaman keduanya saya cerita aplikasi yang saya lakukan. Jadi kita punya 2 halaman. Nah, itu dilakukan seminggu sekali aja. Berarti setahun kita punya 110-an halaman. Udah bisa jadi buku. Ya, kan harus jadi buku. Jadi kita ringkas, lalu di halaman keduanya saya tulis aplikasi yang saya lakukan. Ini loh teknik circle of excellence katanya Michael Hall di bukunya tuh ini. Saya ringkas 1 2 3 4 5 halaman keduanya. Nah, dalam prakteknya saya lakukan A B C D D F G ada 2 halaman. Loh, nanti mirip dong Mas Ilyas sama Bu Nefri. Loh ya nggak apa-apa. Nanti sama Bu Yeni dikomentari. Bu Nefri bilang begini, Mas Ilyas bilang, oh saya bilang begini. Ya, jadi artikel berikutnya gitu. Nah, jadi semarak loh. NLP itu jadi semarak. Gitu. Jadi isinya NLP bukan cuma bisnis, ambil sertifikasi, jualan training. Ini jualan training so boring ya. Dan itu Indonesia sekali. Ambil sertifikasi dijual, ini jual gitu. Kita selalu jadi konsumen. Ya. Ya, terima kasih Pak Teddy untuk penjelasannya malam ini. Mungkin ada satu kata Pak Teddy yang bisa disampaikan ke kita semua. Kalimat ya, untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, apa yang bisa lebih menyemangati kita untuk menulis? Ya, nulis itu nyatet sih. Nyatet doang. Gitu. Nah, nanti seberapa yang bisa kita tulis itu gambaran dari seberapa yang kita paham. Gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa bercermin lah. Kok aku mau nulis tentang teknik ini kok cuma jadi setengah halaman? Ya berarti kita baru paham segitu. Nah, dari situ belajar lagi gitu ya. Dan setelah belajar, oh bisa 2 halaman, oh, lumayan dan nambah. Tapi kok cuma 2 halaman, nah, berarti baru segitu, tambah lagi. Jadi tulisan tuh kayak cermin kita gitu, cermin pemahaman kita. Oke, terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia mendengarkan, sudah bersama-sama kita malam ini untuk mendapat ilmu lebih baik, dan ditunggu pastinya ya Pak Teddy ya untuk segera menulis lagi ya Pak Teddy. Siap. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau waktunya sudah jam 9 malam. Kita akhiri pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk kelas Meta Cafe berikutnya di bulan September ya. Kita enggak foto. Iya. Mari kita siap untuk berfoto dulu. Silakan. Saya akan siap. Silakan Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya masing-masing biar kelihatan ini yang cakep-cakep, yang sehat-sehat, yang serius-serius pengen belajar. Oke, saya mulai ya. Oke, 1,
Ada 2 halaman ya Bapak dan Ibu. Ini halaman yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan halaman yang kedua. Oke, baik, silakan untuk bersiap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan malam ini kita semua bisa Thank tidur you, Bro. nyenyak dengan memimpi Terima untuk menulis. kasih teman-teman, Bapak Ibu Sama-sama. semua yang sudah Nefri, thank you, hadir. Bro. Ya, terima Nefri. kasih Bro Denny, semua. Thank terima you kasih. semua. Coach Teddy. Ditunggu Bro Denny versi self-actualization Indonesianya ya. Tantangannya sudah Nah, ini disampaikan. certified trainer nih soalnya Indonesia. Tinggal dijawab tantangannya Kak Denny. Baik, selamat malam semua. Oke. Thank you Bu Nefri, thank you Kasih Bu. ya Sama-sama. teman-teman.